pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pencernaan dan absorpsi lemak. Pokok bahasannya adalah penggolongan lipida, pencernaan dan absorpsi, transportasi, manfaat, vitamin larut lemak, dan pembentukan energi. Definisi lipida adalah semua senyawa organik yang berasal dari alam yang bersifat tidak larut dalam air, larut dalam larut organik polar, contohnya ether, kloroform, bensin, dan bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Jadi dua sifat ini ada dalam lipida, karena itu senyawa-senyawa lipida sering disebut sebagai senyawa amfifilik. Lipid sendiri dibagi secara garis besar 3 kelompok. Kelompok tersebut adalah berdasarkan struktur molekulnya. Di sini ada simple lipid, yaitu lemak, dan PEX, itu malam. Kemudian kompleks lipid, itu adalah simple lipid yang mengandung senyawa-senyawa lain. Kemudian ada prekursor dan derivat. Di sini asam lemak yang akan kita pelajari nanti pencernaan dan tentunya termasuk pada prekursor dan derivat. Ini untuk Harper. Tapi buku-buku yang lain mengatakan asam lemak itu masuk pada simple lipid. Jadi di sini simple lipidnya itu fat, trigliserida, PEX, dan fatty acid itu masuk di sini. Tapi kalau Harper ini dimasukkan pada derivat lipid. Saudara, penggolongan lipid itu bisa dibagi seperti ini supaya kita tahu asalnya itu seperti apa. Yang di atas ya, simple lipid itu adalah terdiri dari gliserol dan asam lemak. Itu kan simple lipid, tadi yang masuk simple lipid adalah trigliserida dan PEX. Alkoholnya itu ada 2 jenis tuh dalam tubuh, yaitu gliserol yang mempunyai OH 3 buah yang nanti akan sering kita pelajari. Kemudian sphingosine. Sphingosine ini namanya sama sekali tidak menunjukkan ke arah ol gitu ya, tapi dia itu jenis alkohol. Nah, kemudian alkohol ini akan mengikat atau membentuk ester dengan asam lemak. Nah ya, asam lemak sudah dengan sendirinya ya. Asam lemak itu kan rantai karbon panjang, kemudian gugus fungsionalnya adalah gugus karboksil. Nah, kalau simple lipid ini bagian dari alkoholnya itu mengikat gugus lain, atau asam lemak dari simple lipid itu mengikat gugus lain juga, maka ini yang disebut sebagai kompleks lipid atau lipid kompleks. Jadi lipid yang tidak sederhana lagi karena asam lemak dan atau alkoholnya itu mengandung beberapa senyawa lain, misalnya fosfat, karbohidrat, amino, dan sulfat. Yang paling kiri itu senyawa gugus lainnya ya. Nah, bagian yang ketiga itu prekursor dan derivat lipid. Tidak ya, derivat lipid dia tidak bentuknya tertentu ya, tapi mirip-mirip dengan senyawa asalnya. Nah, kemudian di bawah itu ada catatan, ada pembagian lagi disebut lipid yang netral, yang tidak bermuatan. Di situ ada asil gliserol, gliserida. Ini adalah termasuk trigliserida ya. Kemudian kolesterol dan kolesterol ester. Ini juga berasal dari kolesterol. Jadi kolesterolnya itu salah satu OH-nya itu membentuk ikatan ester dengan senyawa lain, itu namanya kolesterol ester. Kemudian peran lipid pada biomedis, mengandung energi tinggi, mengandung vitamin larut lemak, lemak esensial dan sebagainya. Yang satu yang penting itu adalah penyusun membran sen,
sarana bagi transport lipid sendiri. Jadi di sini fungsi lipid itu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menghasilkan energi, tapi dia juga dipergunakan untuk dari atas ke bawah ini. Tapi yang utamanya memang mengandung energi atau dia tempat untuk menyimpan energi, tapi bukan ATP ya, tempat untuk sesuatu yang bisa dipergunakan untuk menjadi ATP. Dan ATP yang dipergunakan, yang dibuat, yang berasal dari lemak ini jauh lebih banyak menghasilkan jumlah ATP dibandingkan karbohidrat dan protein. Nanti kita akan pelajari. Nah, sehubungan dengan lipid itu ada 8 jenis. Kalau tadi strukturnya, ya ini jenisnya sendiri itu ada 8, yaitu asam lemak. Asam lemak tadi ya, bagian dari trigliserida. Kemudian yang kedua gliserolipida. Ngapunten dokter, Ya, niki mic-nya agak sedikit bermasalah gitu dokter. masuk tidak dengar ya. Kecil dokter suaranya, terus itu ada sedikit bunyi menderung gitu dokter. Kalau kemarin jelas ya ini di rumah. Kalau sebelum-sebelumnya jelas dokter. Oke. Dengar. Sampun dokter. Ini kedengaran. Oke dokter. Selanjutnya yang ketiga gliserofosfolipida. Yang keempat sphingolipida, sterolipida atau steroid, prenolipida, scarolepida, poliketolepida. 8 ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Tidak banyak ya, setiap ini satu slide dan sebagainya. Jadi cuma ada 8 slide. Berikutnya asam lemak pertama. Asam lemak ini sudah sungguh kedengaran dengan baik. Oke dokter. Oke. Asam lemak adalah asam karboksilat yang mempunyai rantai karbon panjang dan tidak bercabang. Panjang dan tidak bercabang. Kemudian jumlah atom C umumnya genap 12 sampai 20 atom. Ada 2 macam, jenuh tidak jenuh. Praktikum yang kemarin itu kan sudah Anda pelajari kalau jenuh itu mempunyai ikatan rangkap. Jenuh tidak ada ikatan rangkap. Kalau tidak jenuh mempunyai ikatan rangkap. Ya, fungsinya menyimpan energi, prekursor bagi senyawa lipida lain. Tentu Anda bertanya, kemarin praktikum ada C yang pendek, ya. C yang pendek masih masuk kepada asam lemak ini, cuma sifatnya berbeda. Biasanya kalau free fatty acid di buku-buku biokimia atau terutama yang berhubungan dengan kedokteran itu yang langsung saja itu yang rantai panjang, tapi sebetulnya asam lemak sendiri itu tidak selalu berantai panjang, tapi yang pendek itu biasanya disebut sebagai asam karboksilik acid, bukan fatty acid. Selanjutnya contoh ini asam olea tidak jenuh, satu ikatan rangkap cis 18 atom C, ini contohnya. Berikutnya yang kedua adalah gliserolipida atau triacylglycerol, trigliserida, singkatannya TG. Jadi kalau ada buku teks atau terserah buku apa, kalau dia menulis gliserolipida itu adalah TG. Merupakan ester dari satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak, berbentuk padat pada suhu rendah, cair pada suhu tinggi, menghasilkan energi dan jenis lipida terbanyak di alam dan di dalam diet kita sehari-hari. Ini yang berhubungan dengan
hasil gliserol seperti ini. Dalam proses pencernaan, enzim lipase akan memutus ikatan ester. Ini ikatan ester itu yang ini, ya, yang setelah hijau ini. Itu ikatan ester. Hasilnya adalah gliserol dan 3 molekul asam lemak. Selanjutnya, ringkasan proses pencernaan karbohidrat, lipid, protein. Jadi yang saya gambarkan ini itu adalah gambar ringkasan karbohidrat, lemak, protein. Ringkasannya seperti ini. Nah, di situ fat, karena sekarang kita belajar tentang lemak, maka di situ fatnya kan ada di sekitar perut, itu human lipase. Kemudian di gaster juga ada human gastric lipase, kemudian di usus juga ada yaitu human pancreatic lipase. Jadi ini untuk karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ini khusus untuk pencernaan lemak. Itu ada 3, yaitu di perut, kemudian di stomak itu gaster, kemudian ini di usus. Ya, usus itu ya duodenum sampai ke bawah, sampai sebelum kolon saja. Itu saja ya. Kita sudah bicara persis sama, cuma enzimnya lipase. Saya sudah bicara tentang alur ini, protein, dan karbohidrat. Ya. Taste bud, von Ebner gland. Ini untuk menunjukkan bahwa yang menghasilkan lipase di lidah itu adalah kelenjar von Ebner ini. Nah, kelenjar ini diinervasi oleh nervus 9, glossopharyngeal. Jadi kalau itu diaktifkan, maka dia akan sekresi cairan lipase. Dan cairan lipase ini adalah enzim ini tahan terhadap HCl, saudara. Punya beda dengan amilase. Amilase yang dihasilkan oleh kelenjar parotis dan lain-lainnya, begitu masuk ke gaster, maka dia akan dorman, tidak rusak, dorman, tidak aktif sebentar. Setelah masuk ke duodenum, dia akan diaktifkan karena apa? Karena keasaman dari HCl yang masuk ke duodenum itu dinitralkan oleh bikarbonat yang diekskresi oleh pankreas. Tapi kalau lipase tidak. Lipase jenis enzim yang tahan pada pH rendah. Berikutnya, ini adalah mekanisme pemutusan ikatan ester pada triasil gliserol. Kalau protein yang harus diputus oleh protease adalah ikatan peptida. Kalau karbohidrat yang harus diputus oleh amilase adalah ikatan 1,4-glikosidik. Nah, kalau ini lemak yang harus diputus adalah ikatan ester antara gliserol dan asam lemak. Ya, itu yang tugas lipase untuk memutus ikatan itu. Mekanisme pemutusannya seperti apa ya? Di atas ini yang kelihatannya rumit tapi sebetulnya sederhana sendiri. Lipase memang dipergunakan untuk memutus lemak. Tapi yang namanya lipase enzim itu pasti terdiri dari protein. Ya, di sini enzim. Enzim ini mempunyai akhiran his dan aspartat. Kemudian
Saya mendengar sesuatu ya. Apa terdengar? Tidak, saya mendengar. Siapa itu yang berteriak-teriak? Tolong di mute semua itu ya. Sudah? Oke, saya lanjutkan. Ini kalau Anda tadi tidak mendengar teriak saya yang di bawah, itu sudah ada catatannya yang saya bagaimana apa namanya triacylglycerol ATG tadi diuraikan di Caster. Di sini gastric lipase itu adalah lipase yang bersifat asam atau bukan bersifat asam sebetulnya, tahan asam. Nah, gastric lipase itu dihasilkan oleh chief cell. Kalau sel parietal menghasilkan HCl, nah kalau chief cell itu menghasilkan lipase. Kalau lingual lipase tadi dihasilkan oleh kelenjar Lieberkühn. Disebut lingual lipase karena kelenjar Lieberkühn tadi kan memang ada di lidah ya. Kemudian ya ini ya. Nah, lipase ini bersifat asam, tidak seperti lipase yang alkalin yang bersifat alkalis. Lipase yang bersifat alkalis itu adalah lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Di sana di bawah, lihat kursor saya di sebelah kiri. Lipase yang dihasilkan oleh pankreas itu bersifat basa, sedangkan lipase yang dihasilkan Caster itu bersifat asam. Dan lipase yang di mana lingual von Ebner itu biasanya bersifat netral pH, dia bekerja antara pH 6 sampai 7 seperti pH-nya saliva. Selanjutnya pembentukan emulsi oleh garam empedu. Praktikum yang kemarin itu pembentukan emulsi oleh natrium ya. Jadi lemak yang Anda masukkan, Anda beri natrium supaya terjadi emulsi. Nah, apakah emulsi yang Anda kerjakan itu sudah betul-betul terjadi? Anda melarutkan emulsi Anda itu ke air, dikocok. Kalau airnya bening berarti emulsinya terjadi dengan sendirinya. Apakah lemaknya hilang? Tidak, lemaknya tidak hilang. Lemaknya membentuk emulsi kecil-kecil sehingga dia bisa larut. Nah, kalau tidak dibentuk emulsi, maka lemak itu akan mengumpul ke atas. Jadi memisah dengan air karena lemak adalah bersifat hidrofobik, tidak bisa bersatu dengan air. Supaya bisa larut bersatu, dia harus membentuk emulsi. Nah, jadi tetap ada lemaknya tapi dalam bentuk kecil-kecil, bulatan sedemikian rupa sehingga yang tampak itu hanya keruh sedikit. Garam empedu ya seperti ini, seperti apa namanya, seperti NaOH benar-benar kemarin. Dosisnya sebetulnya adalah seperti benar-benar itu. Artinya apa? Usus kita itu, sel kita, usus kita itu semuanya sebagian besar berisi air. Karena itu lemak dari diet kita tidak mungkin bisa larut di sana. Untuk itu dibutuhkan zat yang bisa membuat lemak-lemak itu menjadi emulsi. Nah, zat atau senyawa itu adalah empedu. Itu sebabnya memang mekanisme pencernaan secara mekanik di dalam mulut itu penting. Karena apa? Kalau lemak yang di dalam mulut itu dikunyah dengan baik, jadi diputus-putus sampai sedemikian kecilnya, maka proses pembentukan emulsi itu di dalam di dalam saluran cerna usus halus akan lebih sempurna. Jadi emulsinya itu
hasil gliserol itu tidak benar-benar gliserolnya itu dipisah semua, dilepas. Dokter, ada sedikit kendala di Zoom-nya AFK ini, anak-anak masih Selanjutnya, yang berkepala kuning ini adalah fosfolipid. Dia juga punya ekor panjang yang tidak larut dalam air, karena itu dia menyatu di sini. Kumpul jadi satu, yang sama-sama takut sama air, sembunyi di sini. Dilindungi oleh pelsen. Ya. Kemudian yang kepalanya hitam itu adalah diacylglycerol aldehyde. Saudara, yang berwarna biru kotak itu adalah pankreatik lipase. Jadi di dalam emulsi kecil-kecil itu lipase nanti akan menempel ke situ. Kemudian di dalam pencernaan lipase ini tidak sendirian, dia dibantu oleh yang namanya kolipase. Koenzimnya warnanya kuning ini. Di sini baru nanti terjadi proses pencernaan dari diacylglycerol. Semua trigliserida itu akan dilepaskan ininya asam lemaknya, tapi tidak semua asam lemak. Asam lemak 33 itu tidak semua dilepas, yang dilepas hanya 2 saja, yaitu yang di bagian tepi. Kalau di gambar itu ya di atas dan di bawah saja. Jadi yang bagian yang OH yang nomor 2 itu asam lemaknya masih menempel di sana. Kalau semuanya itu sudah terjadi demikian, sudah terjadi pencernaan, semua sudah dirubah menjadi monogliserida. Kalau asam lemaknya masih terikat kan trigliserida. Nah, asam lemaknya sekarang oleh lipase 2 asam lemak sudah dilepas, tinggal 1 asam lemak yang mengikat gliserol, itu namanya sebagai monogliserida. Kalau semua sudah menjadi monogliserida dan 2 asam lemak, maka namanya bukan emulsi lagi. Yang bulat-bulat ini itu namanya misel. Nanti misel ini akan mendekati mukosa usus. Misel itu akan membawa ke mukosa usus dekat di sana, maka trigliserida, kemudian asam lemak bebas tadi, yang 2 molekul tadi akan masuk ke membran enterosit untuk masuk ke sitosol dari enterosit. Saudara, yang ini, yang saya lingkari ini ya, yang ada bentukan-bentukan siklik, ini adalah kolesterol. Nah, kolesterol bukan trigliserida. Kolesterol itu bisa didapat di dalam diet, walaupun tubuh kita sendiri bisa membentuk kolesterol. Kolesterol yang ada di dalam tubuh kita itu bahan dasarnya adalah asam lemak. Tapi kita bisa memasukkan kolesterol dari luar, misalnya lemak hewan, durian, siapa lagi, ya segala macam buah yang mengandung lemak, biasanya di sana mengandung kolesterol. Kolesterol ini juga akan bersama-sama dengan trigliserida dalam satu emulsi. Cuma kalau di sana dia tidak dicerna oleh lipase, tapi dia nanti akan diikat oleh suatu senyawa, nanti dia akan membentuk apa yang disebut sebagai kolesterol ester. Jadi dia bersama-sama dengan trigliserida dalam emulsi yang nantinya akan diantar ke usus setelah emulsi itu menjadi misel. Berikutnya yang di sebelah kiri
antara struktur misel dengan emulsi tadi. Nah, saudara, yang misel itu seperti bawah, jadi seperti kue lapis tuh ya. Bentukan misel yang seperti ini mirip seperti membran plasma kita. Nah, misel ini yang nantinya akan mendekati ini mukosa usus. Dia akan melepaskan monogliserida, asam lemak sekaligus kolesterol untuk diserap ke sini dan masuk ke sitosol dari enterosit. Kondisi ini harus ada, jadi pembentukan emulsi tadi harus ada empedu. Nah, kalau tidak ada empedu, maka emulsi-emulsi itu tidak akan terbentuk. Dampaknya apa? Pasien Anda akan mengeluh, dok, BAB saya itu berlemah. Nah, kalau sudah demikian, Anda harus curiga ada sesuatu di empedunya atau heparnya yang menyebabkan empedu itu tidak sampai ke usus. Bisa terjadi karena empedunya tersumbat atau empedunya tidak pernah dibentuk oleh hepar. Berikutnya, nah ini selanjutnya kalau sudah sampai di sitosol usus, trigliserida, monogliserida dan kolesterol dan asam lemak tadi diapakan? Ini pertama yang sebelah kiri ya, large fat droplet, bile, empedu, emulsi, proses emulsifikasi belum dicerna. Nah, setelah itu masuklah lipase, kotak yang kanan, kotak yang di bawah. Nah, lipase ini akan melepas asam lemak dari gliserol, tapi yang dilepas cuma asam lemak yang di tepi-tepinya saja. Ini kan trigliserida, ini asam lemaknya gambarnya ya. Nah, ini yang di tepi-tepinya ini dilepas. Yang tertinggal disebut sebagai monogliserida, sedangkan yang terlepas ini menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini kemana? Kalau sudah ini nama nanti nyebutnya misel ya. Nah, kalau sudah demikian kemana dia diantar ke sini? Dia masuk ke Golgi. Di Golgi aparatus monogliserida dengan asam lemak bebas itu akan dibentuk kembali menjadi trigliserida. Nah, kemudian di situ dia akan diikatkan dengan protein carrier yang namanya silomikron. Jadi silomikron itu protein. Dia adalah protein carrier untuk trigliserida yang ada di dalam usus ini. Kalau sudah mengikat dengan silomikron, masuk ke dalam silomikronnya itu, nah selanjutnya dia disebut sebagai silomikron ya. Masuk ke dalam silomikron itu bukan TG saja, kolesterol tadi itu juga ikut masuk ke sana. Jadi di dalam silomikron yang hasil pembentukan dari usus kita itu di situ ada trigliserida sekaligus ada kolesterol di sana. Kemudian setelah dibentuk dikemanakan itu silomikron? Silomikron itu ada dua. Asam lemak itu nasibnya ada dua. Kalau asam lemaknya itu panjang, jadi trigliseridanya mengandung asam lemak yang panjang-panjang, maka dia bersama kolesterol yang sudah diikat oleh silomikron itu akan dibawa ke sini. Ini disebut lakteal. Tilu-tilu usus ke lakteal. Lakteal ini nanti hubungannya ke pembuluh. Jadi kalau yang kemarin protein, glukosa itu langsung ke saluran sistemik darah, tapi kalau untuk lemak yang berantai panjang, maka dia masuknya ke pembuluh darah, tidak ke aliran darah. Sekarang kalau asam lemaknya itu rantainya pendek, sekitar 5 bulan dan sebagainya, dia tidak ke pembuluh lakteal, tapi dia langsung masuk kapiler, sama seperti karbohidrat dan ya. Selanjutnya
tadi kan diceritakan bahwa lipase berbeda dengan asam. Dia hanya memutus ikatan ester antara OH dari gliserol pada bagian tepi. Jadi yang ini saja. Jadi kalau gambarnya gini ya, dan yang atas dan bawah ini saja yang terlepas. Sedangkan yang satu masih ada di sini, masih nyambung dengan kolesterol, karena itu kolesterolnya. Karena itu sekarang bukan masih nyambung dengan kolesterol, maaf, masih sambung dengan gliserol, karena itu sebutannya adalah monogliserida. Kalau yang masih lengkap ini kan trigliserida atau triasilgliserol. Kalau dua sudah lepas ini sama lemahnya, dia disebut sebagai asilgliserol atau monogliserida. Selanjutnya, oh ini apa namanya, sudah saya ceritakan ya, di dalam sini dia akan bergabung lagi dengan apa yang di dalam misel itu sudah diuraikan menjadi monogliserida dan dua asam lemak. Maka di sini di dalam enterosit dia akan bergabung kembali menjadi trigliserida, kemudian diikat oleh silomikron. Begitu juga dengan kolesterol ya, kalau kolesterol tidak dicerna dia langsung diabsorpsi, kemudian dibawa ke lakteal ini. Dari lakteal ini dia, karena dia merupakan bagian dari pembuluh limfe, maka masuk ke pembuluh limfe. Nah, selanjutnya dari pembuluh limfe itu kemana? Dari pembuluh limfe kemana? Dari pembuluh limfe itu langsung masuk ke vena cava, bukan vena cava, apa? Vena subclavia kiri. Dari vena subclavia kiri sini nanti dari kan tadi lakteal masuk pembuluh limfe, dari pembuluh limfe masuk ke vena subclavia kiri. Nah, vena subclavia kiri itu masuk ke mana? Apa enggak? Masuk ke vena cava superior. Nah, kalau sudah masuk vena cava superior, ini vena cava superior itu ke arah mana? Ya, ke arah jantung, bilik kanan, jantung kanan. Jantung kanan masuk ke serambi kanan, masuk atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan paru-paru. Ya, paru-paru masuk ke arteria pulmonalis yang kiri, masuk ke atrium kiri, masuk ke apa namanya, ventrikel kiri, langsung dikeluarkan ke seluruh. Ya, nah itu sebabnya sekarang Anda bisa menceritakan mengapa lemak itu tidak boleh dimakan terlalu banyak. Suka lemak tidak apa-apa, tapi sedikit-sedikit saja. Karena beda dengan protein dan karbohidrat. Protein dan karbohidrat itu tidak kemana-mana. Kemarin sudah ada ya kuliahnya, dari saluran cerna langsung masuk ke vena mesenterica. Dari vena mesenterica vena porta hepar. Jadi vena porta dihempar, diolah dulu. Tapi kalau lemak juga sebelum dia masuk ke hepar, dia berkeliling dulu ke seluruh tubuh, baru terakhir dia masuk ke hepar. Sudah sampai kemana-mana, dia tidak lewat hepar dulu. Yang lewat hepar, langsung lewat hepar justru yang atomsinya pendek, tapi itu bukan asam, bukan dianggap bukan lemak ya, dianggap sebagai asam karboksilat. Paham ya? Ini bedanya. Yang biru itu adalah melalui usus vena mesenterica, kemudian vena porta. Tapi kalau yang masuk ke aliran
lanjutannya. Nah, yang dua-dua ini adalah slide dua-dua ini adalah kolesterol itu bagaimana membawanya, ceritanya ya. Kolesterol kalau tadi TG yang ada di makanan kita sehari-hari. Makanan kita sehari-hari juga ada kolesterolnya di sini. Kemudian ada kolesterol esterase, ini di lumen khusus ya. Kolesterol esterase ini dia akan masuk ke ini, ke misel ini, bergabung sama dengan monogliserida dan asam lemak tadi. Dan di sini ada reseptor MPCL1L1 itu khusus untuk apa namanya? Untuk misel nih, untuk menyerahkan kolesterol dan monogliserida dan asam lemak tadi. Nah, khusus untuk kolesterol dia akan menjadi kolesterol ester. Acat ini apa? Acat ada di sebelah kanan. Asil CoA, kolesterol asil transferase enzim yang membuat kolesterol menjadi kolesterol ester. Kolesterol ester ini akan masuk ke pembuluh darah limpa dengan sendirinya ya, bersama-sama dengan TG tadi, dengan apa namanya, dengan TG yang sudah dibentuk kembali di dalam heterosit sini. Menuju ke arah mana? Yang menuju ke arah hepat. Di sini Anda lihat, di sini kolesterolnya kok dari HMG-CoA. Nah, HMG-CoA ini adalah enzim yang dipergunakan, bahan yang dipergunakan untuk membentuk kolesterol. HMG-CoA ini berasal dari trigliserida. Nah, trigliserida dari mana? Ya dari diet itu tadi. Kemudian setelah itu, di sini ada LDL dan VLDL ini nanti. Ini kita akan belajar ini untuk mengetahui bagaimana kolesterol dan apa namanya, dan trigliserida tadi dibawa melalui aliran sistemik menuju ke hepat. Ini sudah ya. Berikutnya, nah ini tadi yang saya maksud. Tadi kan di sini dietary triacylglycerol dari makanan. Kemudian di sini ada kolesterol juga masuk. Ceritanya sudah tadi ya, yang di metabolisme di sel enterosit tadi kan sudah. Ceritanya dia sudah masuk di dalam silomikron. Nah, silomikronnya masuk di jaringan limfatik. Kalau sudah masuk limfatik, kemudian dia menuju ke atas, masuk ke pembuluh darah melalui vena subclavia kiri. Ya, kalau tadi di saluran limfe, sekarang sudah ke pembuluh darah. Di sini, ini TG ya, silomikron ini. Yang kuning itu TG itu triacylglycerolnya, dan C-nya kolesterol. Kemudian di sini A itu adalah lipoprotein ApoA lipoprotein. Itu melekat di silomikron ini. Silomikronnya ada proteinnya juga B48. Nah, ini dibawa melalui darah. Kemudian pada saat dia dibawa melalui darah, hepar itu mempunyai apa yang disebut dengan HDL, high density lipoprotein. Itu sama dengan silomikron juga, dia juga protein. Tapi karena sesuatu hal, dia disebut sebagai high density lipoprotein. Di sini dia mempunyai ApoC, C ini. C yang di kuning-kuning ini, ingat ini kolesterol ya. C yang putih ini itu ApoC. Dia juga HDL itu mempunyai ApoE dan juga mempunyai ApoA. ApoC dan ApoE-nya dari HDL ini nanti akan dilepas dan dia akan menempel pada silomikron. Silomikronnya akan di sini. Silomikronnya tadi sudah mempunyai ApoA ya. Tempel di sini, maka jadilah dia seperti ini. Silomikronnya ada ApoE, ApoA, dan ApoC. Kemudian silomikron yang penuh dengan apo-apo itu tadi oleh lipoprotein lipasa akan diuraikan.
TG di sini akan bebas menjadi asam lemak. Di mana? Di dalam darah. Di dalam aliran darah asam lemak itu ya bebas begitu saja. Gliserolnya juga bebas. Selanjutnya TG-nya, silomikronnya sendiri apa? Silomikronnya sendiri berubah, sudah tidak jadi silomikron lagi. Yang ada adalah di sini ApoA dan ApoC-nya itu menjadi ini lagi, HDL lagi, termasuk juga TG-nya. Ya. Kemudian juga dia akan menjadi besar ya. Tadi kan TG-nya banyak, C-nya banyak, kuningnya ini besar. Nah, TG-nya ini sudah lepas dari fatty acid, sedangkan kolesterolnya menjadi gliserol, kolesterolnya masih di sini. Nah, karena sebagian dari TG-nya itu sudah keluar, maka bulatannya ini jadi kecil. Kecil, maka dia disebut sebagai silomikron rem. Jadi sebetulnya perubahannya itu adalah cuma kalau TG-nya itu banyak, maka protein carrier itu namanya silomikron. Apalagi kalau bukan silomikron, dan silomikron itu dibuat di dalam usus. Nah, dalam perjalanannya silomikron kan berubah apanya? Berubah isi dari TG-nya karena dia akan dilepas menjadi fatty acid dan gliserol. Jadi dilepas saja di dalam darah. Maka dia molekulnya akan menjadi kecil. Jadi gambar kuningnya ini jadi kecil. Ya. Bedanya adalah silomikron renang dengan silomikron yang nasem tadi, itu Anda lihat silomikron yang nasem itu kuningnya masih besar karena dia masih banyak TG dan C. Tapi di sana sudah tidak punya ApoA. ApoA-nya lepas di sini tadi. Yang tertinggal adalah ApoE. Nah, kondisi yang demikian ini silomikronnya disebut. Sedangkan silomikron tadi yang sudah tertempel ApoC, ApoE itu, maka yang lemak-lemaknya ini sudah sudah berkurang, maka dia kembali menjadi HDL. Kemudian silomikron remnan ini kemana? Dia masuk ke hepar. Di hepar kolesterolnya dibebaskan, kemudian TG-nya yang masih ada di situ akan diuraikan menjadi dengan sendirinya kolesterol dan asam lemak. Ya, ini sudah bagaimana dari limfatik kemudian menuju ke pembuluh darah. Selanjutnya, slide selanjutnya. Keterangan slide 23 itu ada di sini, saudara. Sebelah kiri ini penjelasan dari slide 23. Nah, sebelah kiri ini bagaimana silomikron ini dibuat. Maaf, bukan silomikron dibuat. Kolesterol. Kolesterol yang mana ya? Sebentar, sudah. Kolesterol, ya. Jadi bagaimana silomikron itu dibuat di sini. Jadi ini ada endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Kemudian kolesterol itu dimasukkan ke Golgi apparatus, kemudian dari Golgi apparatus dia masuk ke, jadi ya silomikronnya, kemudian di sini dia masuk bersama-sama dengan dengan ini, dengan TG. Berikutnya, jadi ini tentang kolesterolnya. Kalau yang tadi kan tentang TG-nya ya, kolesterol
kolesterolnya belum tersentuh. Jadi nanti ini Anda hubungkan dengan slide nomor 22. Ya. Apa yang disebut sebagai plasma lipoprotein. Tadi kan lipoproteinnya tadi kan sudah disebutkan, yaitu silomikron. Kemudian ada HDL, high density lipoprotein. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk juga silomikron. Strukturnya seperti apa? Seperti ini. Jadi silomikron itu lipoprotein itu di sini selalu mempunyai peripheral apoprotein, yaitu ApoC. Kemudian di sini juga ada yang lebih besar ini ApoB, integral, disebut integral karena dia menembus lapisan bilayer dari lemak yang dibawa ini tadi. Ini tadi kan kumpulan lemak yang dibawa oleh lipoprotein. Itu ya. Sedang yang digambarkan di sini adalah ApoA, ApoB, ApoE dan sebagainya yang mengikat pada silomikron. Berikutnya sekarang kita menuju ke setelah sampai ke hepar atau sampai ke jaringan lemak, trigliserida itu mengalami apa? Nah, ini ada di slide 27. Anda lihat di sini ada dua, saudara. Yang paling kiri itu dari Harper. Sayang sekali yang dari Harper ini singkat jelas ya, tetapi gambarnya kecil. Nanti Anda lihat sendiri saja. Dan Anda besarkan, Anda zoom gitu ya. Kemudian yang gambar yang di tengah yang ada garis-garis merah itu bukan dari Harper, tapi kelihatannya ini lebih bagus ya. Bukan lebih bagus, lebih bisa hemat ruang. Nah, kita mulai yang paling atas. Ini adalah alur beta oksidasi dari asam lemak. Beta oksidasi dari asam lemak itu kalau di karbohidrat itu adalah glikolisis. Karbohidrat atau protein ini proses glikolisis. Jadi beta oksidasi ini awal untuk membentuk asetil asetat untuk kemudian bisa masuk ke Krebs cycle, yaitu alur pembentukan energi baik untuk karbohidrat, untuk protein ataupun lemak. Di sini yang paling atas sendiri ini adalah triasilgliserol atau TG. Kemudian dia akan diuraikan oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol ceritanya lain, nanti ada metabolismenya sendiri gliserol, tapi tidak usah ya. Yang di sini asam lemak itu, nah di sini pentingnya asam lemak itu tidak bisa langsung dimetabolisme kalau dia tidak diaktifkan dulu. Pengaktifnya apa? Pengaktifnya itu adalah koenzim A. Masih ingat? Koenzim A dibentuk oleh pantotenat vitamin B5 ya. Nah, koenzim A nanti akan mengikat asam lemak, maka asam lemak itu menjadi asil CoA. Di sini di sebelahnya ini ditulis fatty asil CoA, itu maksudnya adalah hasilnya ini itu berasal dari asam lemak. Nah, kemudian di sini Anda lihat semuanya ini terjadinya di sitosol sel ya. Nah, kemudian ada garis lengkung merah dua buah ya, di atas dan di bawah. Yang di atas ini di atas dan bawah ini menggambarkan mitokondria. Nah, lapisan merah yang di atas itu adalah membran terluar dari mitokondria, sedangkan lapisan yang di bawah itu adalah membran terluar dari terdalam dari mitokondria. Nah, asil CoA ini bisa masuk ke membran luar dari mitokondria
asil CoA itu atau asam lemak itu tidak diaktifkan oleh koenzim A, dia tidak akan bisa menembus membran luar. Nah, jadi dia harus diaktifkan dulu menjadi asetil CoA. Nah, setelah itu dia baru bisa masuk ke sini. Kemudian di sini setelah masuk ke sini, asil CoA tadi akan melepas koenzim A-nya. Dia akan mengikat karnitin. Karnitin ini adalah senyawa yang ada di membran, baik membran luar ataupun membran dalam dari suatu sel. Karena dia ini kan mitokondria, bukan dari satu sel, maaf, dari mitokondria. Nah, setelah mengikat karnitin, maka dia akan masuk ke sana menjadi fatty acid karnitin. Nah, kemudian karnitinnya dilepas, enzim CoA-nya masuk lagi, maka dia menjadi asil CoA. Setelah menjadi asil CoA, lalu masuklah dia pada alur beta oksidasi. Tujuannya apa untuk masuk ke beta oksidasi ini? Tujuannya adalah Anda lihat di sebelah kiri dari kotak yang di tengah ini. Sebelah kiri itu ada asetil CoA. Nah, asetil CoA ini yang saya katakan tadi, maka kalau sudah terbentuk asetil CoA, dia akan mudah masuk ke Krebs cycle untuk menghasilkan energi. Ya, jadi beta oksidase itu adalah mempersiapkan lemak untuk membentuk asetil CoA sehingga dia bisa masuk ke Krebs cycle. Sedangkan karbohidrat masuk glikolisis menghasilkan pirufat. Pirufat nanti dirubah menjadi asetil CoA, masuk Krebs cycle. Dalam kondisi ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, maka yang terjadi adalah asam laktat. Tapi asam laktat ini masih bisa masuk menjadi berubah menjadi pirufat lagi, kemudian masuk dirubah menjadi asetil CoA, masuk Krebs cycle. Sedangkan kalau protein masuknya melalui apa? Ada yang masuk melalui asetil CoA, jadi pirufat dulu kemudian asetil CoA. Contoh yang jadi pirufat dulu adalah asam amino alanin, ya. Nah, ya, sedangkan yang lain-lain tidak, khusus untuk protein dia bisa menembus di bagian-bagian lain dari alur Krebs cycle tadi. Lihat metabolisme dari protein, ya. Di sini asam lemak rantai pendek dan medium tidak memerlukan karnitin untuk menuju mitokondria. Jadi dia lebih bebas untuk masuk. Hanya asam lemak yang rantai panjang yang memerlukan karnitin untuk masuk ke mitokondria. Selanjutnya, nah, ini apa yang dimaksud dengan mitokondria tadi atau karnitin? Ini yang sebelah ini, sebelah kiri yang sudah ada di slide nomor 27, ya. Nah, yang di sebelah slide 28 masih ada lagi, yaitu saya gambarkan lagi supaya Anda bisa membayangkan yang dimaksud dengan karnitin itu apa. Ini yang merah atas ini itu adalah yang atas juga di sini, yang di sebelah kanan. Yang bawah juga di sebelah bawah. Jadi seperti apa sebetulnya ini digambarkan lebih jelas. Jadi di sini saya bicara tentang yang sebelah kanan sekarang, ya. Free fatty acid, asam lemak bebas, diaktifkan oleh CoA, dia menjadi asetil CoA.
fosforase 2 yang kursor saya. Kemudian karnitinnya ini akan diambil lagi, CoA-nya dikembalikan, maka kembalilah dia menjadi asil CoA, dan asil CoA nanti mengalami beta oksidase dan seterusnya, akhirnya menjadi asli CoA masuk Krebs cycle ya. Di sini di bawah biru itu tertulis asam lemak rantai panjang memerlukan karnitin agar bisa masuk ke mitokondria, tapi asam lemak rantai pendek atau asam karboksilat tidak perlu itu. Berikutnya sudah selesai ya. Sekarang kita ke lemak yang ketiga. Lemak yang ketiga itu adalah gliserofosfolipid. Ya, yang kita bicarakan tadi sebetulnya gliserofosfolipid, ya, kita lewati saja ya. Nah, yang keempat sphingolipida. Sphingosine-nya seperti Anda tahu tadi termasuk golongan alkohol ya. Sphingolipida adalah sekelompok senyawa yang berciri mempunyai sphingosine backbone, alkohol rantai panjang. Tadi sphingosine backbone itu adalah merupakan alkohol rantai panjang, namanya sphingosine. Pada molekulnya ada asam aminoserin dan molekul asil dari asam lemak rantai panjang selanjutnya akan dirubah menjadi ceramida, fosfosphingolipida, dan glikosphingolipida. Ini semua ada di dalam sel, saudara, jadi diperlukan di dalam sel. Nah, ini molekul sphingolipida. Yang biru atas itu adalah sphingosine alkoholnya, sedangkan yang merah ini itu adalah gugus N-asil dari alam lemak. Nah, dia akan bergabung menjadi satu. Nah, di sini ini ada asam serin. Nah, ini yang dimaksud sebagai molekul sphingolipida. Ini contoh dari lokasi sphingolipida itu di mana saja. Ada di membran sel. Kemudian low density lipoprotein banyak mengandung sphingolipida. Kemudian pada tempat yang mengandung banyak lemak, misal di kulit. Selanjutnya, fungsi seluler dari sphingolipida Anda lihat di sini sebelah kiri kursor saya ini ada growth factor. Kemudian TNF alpha. TNF alpha ini menyebabkan apa di kotak ini? Sphingomyelinase mengaktifkan. Ceramidase ini enzim ya, ase itu enzim menonaktifkan. Kemudian sphingosine kinase menonaktifkan. Tapi kalau growth factor semuanya mengaktifkan 3 enzim-enzim. Nah, enzim-enzim ini itu apa? Untuk mengubah sphingomyelin menjadi sphingosine 1-fosfat. Sphingosine 1-fosfat dipergunakan untuk menstimulasi pertumbuhan dan menghambat apoptosis. Selanjutnya, sphingosine itu bisa dirubah menjadi seramid. Seramid bisa dirubah menjadi sphingosine. Dua senyawa sinamid dan sphingosine itu akan menginduksi pertumbuhan. Jadi growth arrest itu menginduksi berhentinya pertumbuhan, diferensiasi, dan apoptosis. Jadi untuk orang-orang yang tumbuhnya tinggi, giantism itu biasanya selain growth hormonnya tumbuh tinggi, growth hormon itu mempengaruhi ini. Berikutnya, pencernaan sphingolipid. Metabolisme sphingolipid pada manusia belum banyak diungkap. Kemudian, cairan pankreas itu mengandung taurokolat. Maksud saya mengandung enzim sphingomyelinase yang bekerjanya itu tergantung pada taurokolat. Kemudian di sana juga diperlukan empedu. Empedu ini juga mengandung alkalin sphingomyelinase, suatu enzim. Kemudian
kita sudah belajar di kelas 1. Berikutnya, sterolipida atau steroid adalah molekul yang mengandung 4 struktur siklik karbon dengan sistem 665. Molekulnya tersusun planar. Semua steroid berstruktur umum sama, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Terdapat 4 kelas, yaitu asam empedu, hormon seks, mineralokortikoid, dan glukokortikoid. Nah, bentuknya seperti apa? Tadi yang mengandung 4 struktur siklik karbon dengan sistem 665 ini. Ini struktur siklik karbon, ini 6, ini 6C kan? 6 atom karbon di 6, 6, 6, 5 dengan posisi seperti ini, maka Anda tahu ini adalah molekul dasar dari suatu steroid. Nah, sekarang tinggal gugus-gugusnya apa? Gugusnya apa, maka dia akan menjadi apa? Sebagai contoh, steroid seperti ini, kalau gugusnya seperti yang di kanan ini, dia adalah kolesterol, lemak yang ada di dalam diet dan bisa dibentuk oleh tubuh kita melalui asam lemak. Sedangkan yang di bawahnya ini, sebelah kanan ya, itu kortikosteroid. Sedangkan yang di bawahnya lagi itu asam kolat. Ini adalah kandungan dari empedu. Kemudian jalur yang sebelah kiri itu ada progesteron. Ini adalah hormon wanita. Begitu juga dengan estron yang di bawahnya itu adalah hormon wanita. Ya, jadi inti steroid seperti ini, tergantung dari gugusnya dia akan menjadi senyawa-senyawa yang amat berbeda, mulai dari kolesterol, kortikosterol, lalu empedu, kemudian hormon seks untuk wanita. Berikutnya, apa fungsi steroid? Fungsi steroid adalah untuk molekul messenger, molekul yang membawa pesan, yang mengendalikan fungsi biologi seperti penentuan jenis kelamin embrio, seperti tadi kan, estrogen dan progesteron, kemudian proses metabolik ya, proses radang, metabolisme karbohidrat. Kemudian yang B, membantu pencernaan lemak melalui proses pembentukan emulsi. Contohnya apa? Empedu. Jadi kan garam empedu dari strukturnya 665 ya, strukturnya seperti steroid. Berikutnya, herbal steroid disebut juga sebagai sterol atau stanol atau pitosterol ini. Jadi steroid itu juga ada di tumbuh-tumbuhan. Nah, pitosterol itu apa saja? Ada di mana saja? Sederhana, ternyata Anda sudah tahu semua. Dan ada di Indonesia, gandum, jagung, gandum masih impor kita ya, jagung, kacang, minyak olive, almond, dan mungkin kita impor kita ya, almond ini dari Australia dan lain-lain. Jagung, kacang, banyak sekali di Indonesia itu adalah pitosterol yang dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, nah sekarang 6, ini prenolipida. Prenolipida ini apa? Prenolipida disintesa dari senyawa prekursor yang mempunyai 5 atom karbon, yaitu isopentenyl difosfat dan dimetil-alil difosfat. Semua vitamin yang larut lemak berstruktur dasar prenolipida, ini yang perlu Anda pahami. Semua vitamin yang larut lemak yaitu A, D, E, K itu berstruktur dasar prenolipida. Kita pelajari berikutnya. Contoh prenolipida adalah vitamin larut lemak ADEK, kemudian koenzim Q10, equinon, dan bideselanon. Ini strukturnya dari prenolipida ya. Berikutnya, nah, ini adalah koenzim Q10. Q
lagi itu quinon, 10 itu jumlah unit isoprenil. Unit isoprenilnya mana? Ini yang ada lingkarannya yang diberi panah merah. Unit isoprenil, isoprennya itu ada 10. Berperan pada rantai transport elektron. Rantai transport tadi ya, elektron transport. Kalau yang kita belajar energi di kuliah-kuliah sebelumnya itu kan ada elektron transport setelah Krebs cycle. Nah, salah satunya itu adalah koenzim 10 sebagai penerima elektron itu. Ini adalah rumus molekul dari koenzim Ki10. Berikutnya, nanti elektron transportnya itu seperti apa? Ulangi lagi ya. Sama, dia juga sama memang memerlukan NADH, juga memerlukan FADH. Cuma kalau yang di sebelumnya belum lengkap, karena kalau di sini dijelaskan bahwa terdapat 4 kompleks enzim yang berperan dalam elektron transport. Kompleks pertama itu ternyata yang NADH dan FFR H2 ya, itu kompleks pertama. Nah, dari kompleks pertama dia akan masuk ke kompleks kedua, tapi kompleks kedua itu ada di atasnya, lihat ini. Di sana elektron itu akan dialirkan melalui FADH2. Dari kompleks FADH2 ini dia masuk ke kompleks 3. Kompleks 3 ini yang menggunakan sitokrom. Nah, sekarang quinon itu di mana? Quinon itu di Ki yang panah biru. Koenzim Ki10 itu di sini quinon. Ya. Kemudian kompleks 3 menggunakan sitokrom. Nah, kompleks 4 itu ada sih. Hasilnya adalah H2O dan oksigen. Tentu saja di sini ada ATP, tetapi tidak disebutkan karena kita fokusnya pada elektron transportnya. Untuk pernyataan bahwa elektron transport ini menghasilkan energi sudah tidak usah diceritakan lagi kan. Di protein sudah, karbohidrat sudah. Nah, kalau sekarang kita bicara elektron transport yang berhubungan dengan pembentukan energi, berarti ini elektron transport yang berhubungan dengan energi dan menghasilkan ATP. Yang di sini ini cuma untuk menuliskan saja 4 kompleks enzim pada elektron transport itu apa saja. Ya, ini senyawanya ya. Kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 itu namanya itu ini. Berikutnya vitamin larut lemak, vitamin A. Vitamin A di sini ada 3 jenis, yaitu retinol, kemudian 3,4 dihidroretinol dan 3 hidroksiretinol. Bedanya apa? Vitamin A1, A2, A3 ini ada lihat lingkaran biru. Kalau yang pertama itu yang siklik karbonnya ini rantai 6 itu yang punya ikatan rangkap kan 1 ini saja. A1 ikatan rangkapnya 1. Di sini A2 ikatan rangkapnya 2 di sini. Yang lain-lain sama. Kemudian pada A3 ikatan rangkapnya 1, tapi di sini ada gugus OH. Nah, itu yang membedakan. Semuanya adalah vitamin A. Yang membedakan kalau yang 1 dibagi jadi 3 yaitu A1, A2 dan A3, tapi semua sama berfungsi sebagai vitamin A. Selanjutnya vitamin A itu dari alam itu berasal dari beta karotin. Beta karotin ini ternyata lebih efisien dalam menghasilkan vitamin A. Karena apa? Karena kalau beta karotin itu dicerna di metabolisme, dia akan menjadi 2 molekul vitamin A. Jadi karena itu mengapa untuk mendapatkan vitamin A jarang yang menganjurkan makanlah lemak sebanyak-banyaknya, terserah sumbernya dari mana, tidak. Tapi makanlah lebih banyak sumber makanan dari sayur atau apapun yang mengandung beta karotin. Karena apa? Karena memang lebih efisien, tidak terlalu banyak-banyak. Cukup 1 molekul beta karotin, dia akan
bekerja sebagai antioksidan itu kalau ada vitamin C di sana. Jadi bergeraknya bacanya dari atas. Di sini ada karbon asam lemak ya. Kemudian ada hidroksil radikal OH. Radikal OH ini akan menangkap satu elektron, mengambil elektron dari asam lemak yang ada di, biasanya asam lemaknya itu ada di ini, di apa namanya, di membran sel. Dia ambil satu. Nah, radikal bebasnya menjadi tidak radikal bebas lagi karena elektronnya sudah lengkap. Yang jadi masalah adalah asam lemaknya ini sekarang yang jadi radikal karena dia kekurangan elektron kan diambil tadi. Nah, kemudian di sini ada oksigen karena dia kekurangan elektron, dan kita tahu bahwa oksigen itu O2 itu lapisan luarnya itu adalah lapisan luar dari molekul elektron itu ada banyak elektron di sana, maka dia punya kecenderungan untuk memberikan elektronnya ke asam lemak yang sudah menjadi radikal ini, maka mengikatlah dia di sini. Tapi akibatnya apa? Karena dia menyerahkan satu elektronnya, maka dia sendiri ada kecenderungan untuk kekurangan elektron. Dia menjadi apa namanya? Dia menjadi radikal bebas juga. Nah, kemudian vitamin E akan datang ke sini. Untuk apa? Untuk melengkapi elektron yang kurang ini. Jadi tokoferolnya itu akan memberikan, ini kan vitamin E-nya, tokoferolnya itu akan memberikan elektronnya ke radikal tadi. Radikal yang oksigen yang lengkap ini tadi ya. Radikalnya tadi ya sembuh, dia tidak radikal lagi karena elektronnya sudah lengkap. Masalahnya adalah vitamin E-nya sekarang yang jadi radikal karena dia akan kekurangan elektron. Dia menjadi radikal tokoferil. Nah, radikal tokoferil ini akan diberi elektron oleh vitamin C. Jadi radikal tokoferilnya tidak sembuh, sudah tidak jadi radikal sendiri. Sedangkan vitamin C-nya juga melalui mekanisme tertentu, ini tidak diuraikan, dia akan menetralkan dirinya sendiri untuk tidak menjadi radikal. Ya, jadi ini bisa untuk pasien, saudara. Kalau Anda memberi vitamin E saja itu sama juga bohong. Begitu Anda kasih tokoferol atau vitamin E, ya lengkapi dengan vitamin C secukupnya, jangan terlalu banyak, sebab kalau terbanyak nanti vitamin C-nya juga akan jadi radikal. Lebih baik Anda sarankan dia minum radikal vitamin E, tapi makan buah yang banyak, itu bisa jeruk, bisa apel, wajib, itu tidak boleh tidak, sebab kalau tidak maka tidak akan berfungsi dengan baik, atau nanti jumlah vitamin C ini akan berkurang sangat banyak di dalam tubuh. Nah, kalau vitamin C berkurang banyak tubuh, ada defisiensi vitamin C itu ada penyakitnya sendiri. Ya. Selanjutnya 7, sakarolipida. Sakarolipida ini apa? Sakarolipida adalah gliserolipida dan gliserofosfolipida yang molekul gliserolnya mengikat monosakarida. Keadaan tersebut membentuk struktur yang mirip dengan membrana biliar. Contoh ini adalah glukosamin atau lipid A yang dihasilkan oleh gram negatif bakteri, saudara. Selanjutnya 8, poliketida merupakan metabolit sekunder, senyawa organik yang tidak langsung mempengaruhi fungsi fisiologi jika tidak ada. Manusia menggunakan senyawa metabolit sekunder umumnya sebagai obat. Nah, jadi ini untuk obat-obatan, biasanya mahasiswa farmasi yang pelajari. Tapi masalahnya Anda bukannya tidak boleh, ya harus belajar
mereka sudah membuat, tapi Anda menggunakan. Anda yang paling tahu apakah ini obat baik atau tidak, berguna apa benar, karena Anda yang langsung berhadapan dengan konsumen. Konsumennya itu adalah pasien Anda. Ya. Selanjutnya, contoh poli ketiga yang dari obat-obatan tadi ada rifampicin, antibiotik merupakan imunosupresan seperti steroid, ya. Kemudian erythromycin A, antibakterial, rifampicin B, lambostatin, antikolesterol, lengkap semua ya, antikolesterol, imunosupresan dan sebagainya. Berikutnya eicosanoid, prostanoid, contoh prostaglandin. Eicosanoid nama lainnya prostanoid, contohnya prostaglandin. Prostaglandin ini penting. Anda belajar inflamasi, Anda selalu bilang prostaglandin, dok, untuk fibris dan untuk nyeri. Sebagian pasti sudah familiar. Prostaglandin nyeri, COX-1, COX-2. Nah, itu adalah lemak, saudara, salah satu dari golongan lemak. Merupakan molekul yang memiliki kerangka umum asam prostanoat. Berbagai prostaglandin mempunyai struktur kerangka umum sama, tetapi fungsinya berbeda. Fungsi molekul messenger terbentuk saat proses radang, ya, inflamasi. Waktu paruh singkat 5 menit, dibentuk dari arachidonat dan asam lemak C20. Asam lemak dengan rantai C20. Asam lemak ini sumbernya dari mana? Ya, dari diet kita sehari-hari. Sebagian dibuat untuk energi, sebagian dibuat untuk prostaglandin. Ini asam prostanoat. Catatan R1 itu rantai, ini kan ada R1, R2, R1 rantai alfa, R2 rantai omega, PG prostaglandin, TX itu trombosan. Nanti tinggal dilihat sendiri di gambarnya ya. Berikutnya pembentukan eicosanoid. Di situ ada sel membran fosfolipid. Kemudian ada enzim fosfolipase. Nah, proses ini, enzim ini dihambat oleh kortikosteroid. Karena itu kortikosteroid biasanya dipergunakan untuk menghambat terjadinya inflamasi. Tapi jangan sering-sering menggunakan kortikosteroid. Semua Anda hantam dengan kortikosteroid sampai orangnya tampil beda, apalagi kalau dia wanita. Jadi hati-hati ya, nanti di semester 2 Anda akan lihat apa dampak kelebihan kortikosteroid pada wanita. Kemudian kalau tidak dihambat oleh kortikosteroid, maka fosfolipid ini akan menjadi asam arachidonat. Yang kiri melalui jalur siklooksiggenase dia akan menjadi COX-1 secara fisiologis. COX-1 itu akan membentuk prostaglandin dan trombosan. Sedangkan yang kanan COX-2 itu baru terjadi kalau diinduksi. Nah, di sini terjadinya prostaglandin tapi induksinya adalah peristiwa radang. Kalau ada X2 maka dia akan menghasilkan fibris, demam, dan rasa nyeri. Nah, arachidonat itu juga bisa dari hipoksiggenase alur. Kalau yang tadi itu siklooksiggenase itu menghasilkan prostaglandin, kalau lipoksigenase itu akan menghasilkan leukotrien. Ini juga inflamasi. Nah, Anda lihat dari ketiganya ini ya, COX-2, kemudian leukotrien, itu eicosanoid ini lebih ke arah untuk keperluan inflamasi dan rasa nyeri, kecuali COX-1 ya, tapi kan banyak. Berikutnya wax atau malam merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang, simple lipid. Fungsi melindungi daun atau buah dari atau penguapan, melindungi hewan dari air. Nah, kalau begitu wax itu ada di mana untuk manusia? Ada di serumen, kotoran telinga Anda. Dihasilkan telinga, berfungsi juga untuk melindungi, untuk membersihkan dan sebagai pelumas kalau masih dalam bentuk cairan. Tapi
sulit untuk dilarutkan ya. Yang bisa itu ya dengan dipanaskan, tapi ya dan mesu. Kalau apel harus digodok dulu atau tomat harus ini dulu ya. Baik saudara, selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ketua kelas ada absen dulu ya. Tampil wajahnya, tampil ya. Silakan. Oke dokter, terima kasih dokter. Baik kepada teman-teman dan kakak-kakak yang hadir pada materi siang ini, dimohon untuk on cam terlebih dahulu untuk sesi